Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Arifin Maksum, MPD, selaku pembimbing dosen mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial, dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu dengan saya sendiri, Sanalfiah. Saya Melia Rahmajuwita. Saya Ratu Humayrambar. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. Pada materi ini, ada beberapa topik utama yang akan kami bahas. Pada poin pertama yaitu perilaku, motif, dan prinsip ekonomi. Poin kedua, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, kesejahteraan. Memasuki materi pertama, kita akan membahas perilaku ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Next slide. Apa sih perilaku ekonomi itu? Next slide. Perilaku ekonomi yang didasari dengan perilaku dan ekonomi. Perilaku sendiri yaitu suatu tanggapan ataupun reaksi dari setiap individu terhadap suatu rangsangan atau lingkungan. Sedangkan ekonomi yaitu ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta, seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Jadi, perilaku ekonomi adalah reaksi individu yang dipengaruhi oleh sikap untuk memenuhi kebutuhannya, yang dibagi dalam kategori produksi dan distribusi. Kita semua tahu bahwa tuntutan manusia itu tidak terbatas, karena manusia jarang merasa puas dan selalu merasa kekurangan, meskipun memiliki sedikit sumber daya. Manusia juga berusaha untuk memecahkan masalah tersebut dengan melakukan perilaku ekonomi. Nah, perilaku ekonomi yang dilakukan yaitu dimulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar, dan tidak akan bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Next slide. Nah, contohnya ada apa aja? Contoh perilaku ekonomi. Slide. Yang pertama di bidang konsumsi, yaitu memutuskan untuk membeli atau tidak membeli barang atau jasa tertentu. Yang kedua di bidang investasi, menganalisis resiko dan potensi keuntungan yang didapat. Biasanya sebelum kita memulai investasi, kita pastinya akan menganalisis resiko yang kita dapat dan seberapa potensi keuntungan yang bisa kita dapat juga. Selanjutnya ada di bidang produksi, memilih teknologi, metode produksi, dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Memilih teknologi, yang dimana kita akan memilih mesin yang berkualitas memilih mesin yang berkualitas baik agar tidak ada kendala pada proses produksinya. Terus ada metode produksi, bagaimana cara kita nantinya akan menghasilkan produk dengan mutu yang berkualitas. Makanya kita memilih metode produksi, gimana cara-caranya kita bisa menghasilkan produk-produk dengan mutu yang berkualitas nantinya. Sebelum kita memulai produksi, pasti kita akan memikirkan jumlah tenaga yang diperlukan. Seberapa banyak sih tenaga kerja yang akan kita pekerjakan untuk proses produksi nantinya. Next slide. Oke, pembahasan Selanjutnya, berikutnya membahas tentang motif ekonomi. Oke, jadi motif identik dengan niat. Jadi, motif ekonomi merupakan suatu niat atau alasan atau tujuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan usaha yang berhubungan dengan ekonomi. Next slide. Nah, motif ekonomi ini yang pasti memiliki tujuan. Yang pertama, agar seseorang mencapai kesejahteraan dan mampu memenuhi kebutuhannya, seperti harfiahnya seorang manusia. Next slide. Oke, ragam motif ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motif individu dan yang kedua adalah motif organisasi. Next slide. Oke, motif individu. Di sini tertulis memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup.
Tujuan dari motif ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan kesejahteraan. Contoh, seorang manusia pasti akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini tertulis contoh seseorang yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya, dan jika gajinya tidak mencukupi, maka ia akan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Contohnya, kita berprofesi sebagai seorang guru yang mungkin dianggap gajinya kurang. Maka dari itu kita sebagai seorang guru ini pengen nih mencari pendapatan yang lebih lagi dengan kita misalnya membuka bisnis lain atau kita membuka jasa freelance. Atau mungkin kita tidak memilih profesi lain namun kita bekerja keras dalam profesi yang kita jalani sekarang untuk naik jabatan, dipromosikan sehingga kita mendapat gaji yang lebih tinggi. Next slide. Yang kedua yaitu motif organisasi. Di sini tertulis motif produksi barang. Tujuan dari motif ini adalah untuk menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas yang baik dengan biaya yang masuk akal. Contohnya kita memproduksi barang yang berkualitas agar menghasilkan nilai jual yang tinggi dan akan memperoleh keuntungan. Contoh paling dekat kita ambil dari lingkungan kampus, yaitu ada Skemart yang dia menjual misalnya cincin-cincinan atau gelang-gelangan. Nah, itu kan diproduksi dengan barang-barang yang diusahakan berkualitas agar menghasilkan nilai jual yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi yang menjual. Next slide. Akan dilanjutkan oleh Alfi. Ya, terima kasih Amel. Selanjutnya ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu suatu dasar atau alasan dalam pengambilan keputusan ekonomi, juga panduan dalam kegiatan ekonomi. Tak hanya dalam bernegara, prinsip ekonomi juga diterapkan dalam kehidupan keuangan, bahkan sampai level individu. Selain itu, prinsip ekonomi juga sebagai panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Next slide. Apa aja sih manfaat dari prinsip ekonomi? Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan, di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Yang kedua, meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Next slide. Keuntungannya yang pertama yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk keuntungan maksimal. Yang kedua, memperoleh hasil kerja yang tinggi untuk memuaskan pelaku ekonomi lain. Yang ketiga, mengurangi kerugian dan mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu Humaira. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip dari masing-masing pelaku ekonomi. Yang pertama ada prinsip ekonomi konsumen. Konsumen sendiri merupakan pihak yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi keinginan mereka. Konsumen tidak akan menjual kembali barang yang mereka beli kepada pihak ketiga. Mereka hanya akan menggunakan barang itu sendiri. Berperan penting sekali konsumen ini karena tanpa mereka tidak ada rantai pasokan yang dapat berfungsi. Oleh karena itu, konsumen sangat penting bagi keberlanjutan suatu produk, dan konsumen dapat meningkatkan pendapatan maksimal suatu negara. Makanya Indonesia sendiri sangat bergantung pada konsumsi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi terdapat pertimbangan-pertimbangan bagi konsumen. Yang pertama, memprioritaskan barang atau jasa yang akan dibeli dengan mempertimbangkan manfaatnya terlebih dahulu atau mendahulukan kebutuhan yang esensial, karena konsumen hanya boleh memilih barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkannya. Yang kedua, menghindari hidup bermewah-mewahan atau hedonisme dan juga boros dengan membeli barang dengan harga yang ia mampu. Yang terakhir, memilih barang dengan kualitas terbaik. Kemudian prinsip ekonomi produsen. Produsen merupakan pihak yang terlibat dalam penyediaan barang atau jasa pada pelanggan. Produsen dapat disebut juga sebagai pemilik bisnis yang terlibat dalam produksi barang dan jasa, seperti produsen profesional, grosir, referansir, dan pengecer.
Prosedur produksi produsen sendiri berusaha untuk meningkatkan utilitas produk atau menciptakan suatu benda baru yang berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup konsumen. Contoh prinsip ekonomi yang produsen pegang sendiri diantaranya menghasilkan produk yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, melakukan penyesuaian pada manufaktur untuk memperhitungkan permintaan, mencari bahan baku terbesar dengan harga yang masih masuk akal. Yang terakhir, prinsip ekonomi distributor. Distributor adalah pihak yang mengirimkan produk ke konsumen akhir. Bisa dibilang juga distributor ini sebagai perusahaan yang membeli produk langsung dari produsen dalam bentuk utuh tanpa melakukan suatu modifikasi atau perubahan, yang kemudian didistribusikan kepada konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung di sini seperti melalui pengecer lain, seperti toko, supermarket, dan perusahaan lain. Selain itu, distributor memiliki opsi untuk menyimpan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu sebelum menjualnya ke konsumen. Distributor memiliki gudang penyimpanan yang sama dengan barang yang mereka jual dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk. Kita bisa bayangkan ketika tidak adanya Indomaret, Alfamart, atau warung-warung kecil di dekat rumah kita, masa kita harus membeli Aqua atau produk lain dengan mendatangi pabriknya langsung, kan gak mungkin kan? Oleh karena itu, distributor hadir untuk memudahkan kita sebagai konsumen mendapatkan produknya. Nah, distributor sendiri memiliki prinsip yang pertama, pemanfaatan saluran distribusi dan mencari moda transportasi yang terjangkau. Pendistribusian ini pula tetap menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, seorang distributor harus dapat mentransfer barang dan jasa dari produsen ke pelanggan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga, menyortir barang berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah sebelum sampai ke tangan konsumen, atau dikenal sebagai klasifikasi produk. Daya beli lingkungan sekitar atau target pasar juga harus menjadi perhatian distributor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amalia Rahmi. Terima kasih, Ratu. Memasuki materi selanjutnya yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang dimana ini sangat erat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Next slide. Oke, jadi pembahasan pertama membahas tentang produksi. Jadi produksi adalah proses menciptakan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan manusia dengan melibatkan faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksinya ini ada 4. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini merujuk pada usaha yang dilakukan oleh manusia dalam produksi, jadi lebih ke sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu ada modal, mencakup peralatan, mesin, dan infrastruktur lain yang membantu proses produksinya. Yang ketiga yaitu ada bahan baku, dan yang keempat ini ada pengetahuan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Selanjutnya ada 3 tahapan produksi yang dimulai dari produksi primer, yaitu dari bahan mentah, kemudian memasuki tahapan berikutnya produksi sekunder, dari bahan mentah diolah menjadi produk jadi, sehingga yang terakhir memasuki tahapan produksi tersier atau sudah berupa layanan. Kemudian ada kurva produksi. Kurva produksi ini merupakan gambaran hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Nah, input ini merujuk pada berbagai faktor atau sumber daya yang digunakan dalam proses pembuatan barang atau jasa. Kembali lagi, seperti yang sudah tertera, faktor-faktor produksi yang ada 4, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan pengetahuan. Nah, kalau output sendiri itu adalah hasil akhir dari proses produksi, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian ada skala produksi. Skala produksi ini merupakan ukuran operasi produksi yang dapat mempengaruhi biaya produksi per unit. Yang pertama ada ekonomi skala. Ekonomi skala ini sifatnya menurun, jadi biaya rata-rata ini menurun seiring peningkatan produksi. Yang kedua ada disekonomi skala, yaitu biaya rata-rata meningkat seiring peningkatan produksi. Dan yang terakhir ada konstan skala produksi. Konstan berarti tetap, biaya rata-ratanya tetap seiring peningkatan produksi. Next slide.
Oke, yang kedua distribusi. Mungkin beberapa dari kalian sudah menjadi tokoh distribusi, entah itu kalian menjadi reseller atau apapun itu. Jadi, distribusi ini adalah merupakan kegiatan menyebarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ada juga konsep-konsepnya. Yang pertama yaitu rantai pasokan. Namanya juga rantai penghubung. Rantai pasokan ini sistem penghubung semua elemen yang terlibat dalam pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, rantai pasokan ini bisa berupa organisasi, individu, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat. Yang kedua yaitu ada saluran distribusi, yaitu jalur yang digunakan untuk mentransfer produk dari produsen ke konsumen. Jadi ada banyak nih jalur yang bisa kita lalui dalam membeli sebuah produk, entah itu dari distributor, grosir, pengecer, atau kita yang datang langsung ke orang pertama. Yang ketiga itu ada logistik. Logistik ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian aliran barang, dan informasi dalam rantai pasokan dengan tujuan memastikan efisiensi dan ketersediaan produk. Next slide. Nah, slide berikutnya ini yang paling erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, kita adalah pelaku konsumsi gitu. Nah, apa sih konsumsi? Konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa oleh individu dan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Berangsur-angsur di sini contohnya kita memakai fasilitas pendidikan atau kesehatan. Kan itu nggak mungkin kita sekali pakai langsung habis gitu ya, pasti berangsur-angsur seperti itu. Nah, kalau yang langsung habis ini ya berupa barang fisik yang sering kita beli, entah kita beli earphone atau beli apapun itu, pasti kan kita make terus langsung habis gitu. Nah, untuk konsep konsumsi ini ada 3. Yang pertama yaitu pendapatan dan konsumsi. Konsepnya semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar kemampuan untuk konsumsi. Jadi pendapatan individu ini tuh perbedaan itu mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengonsumsi barang dan jasa. Tentu berbeda dong orang yang berpendapatan tinggi dengan orang yang berpendapatan rendah. Nggak mungkin mereka membeli satu barang yang mahal gitu. Pasti ada gap perbedaan di antara mereka. Seperti itu. Nah, yang kedua, preferensi konsumen. Namanya preferensi yaitu pilihan antara suka dan tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk. Preferensi konsumen ini terbentuk oleh faktor sosial, budaya, dan pribadi. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, konsep ekonomi efek substitusi ini tuh perubahan harga suatu barang mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Jadi, kalau misalnya nih suatu barang naik harga, pasti kan permintaannya bisa aja berubah, bisa entah jadi lebih sedikit yang beli, atau kebalikannya, misalnya harga barangnya turun, maka permintaan terhadap barang itu naik gitu, semakin murah, semakin banyak yang beli. Nah, untuk yang kedua, efek pendapatan yaitu perubahan pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jadi, seperti kaitannya dengan poin pertama tadi, pendapatan dan konsumsi. Jadi, pendapatan setiap orang ini mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang gitu. Nah, dua hal ini tuh memainkan peran yang penting dalam bagaimana konsumen membuat pilihan terhadap suatu pembelian. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Ratu. Baik, terima kasih Amel. Selanjutnya kesejahteraan. Kesejahteraan memiliki hubungan erat dengan ekonomi karena merupakan sebuah objek formal dari ilmu ekonomi itu sendiri. Cara mempelajari ekonomi pun dengan melihat kesejahteraan manusia yang didapat dalam jangka waktu tertentu. Dan dari kesejahteraan yang dialami manusia inilah yang nantinya akan muncul pertanyaan, mengapa bisa manusia mencapai kemakmuran? Pertanyaan tersebut akan melahirkan berbagai teori mengenai bagaimana manusia dapat sejahtera, yang dimana teori ini merupakan hasil dari aktivitas maupun perilaku ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang berarti aman dan makmur, yang mencakup keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Pengertian kesejahteraan memiliki pendekatan pada perasaan emosi manusia. Masyarakat dikatakan sejahtera itu tergantung pada bagaimana kondisi dan perasaan mereka.
Rasa sejahtera itu sendiri muncul sebagai akibat dari terlepasnya masyarakat dari segala gangguan, seperti kemiskinan, ketakutan, dan tekanan-tekanan lainnya. Dalam ilmu ekonomi sendiri, kesejahteraan timbul karena masyarakat memiliki kecukupan barang, jasa, dan kesempatan, serta terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan memiliki fungsi yang bertujuan mengurangi permasalahan dan menciptakan kondisi di mana masyarakat mencapai kemakmuran. Berikut adalah fungsi-fungsi dari kesejahteraan. Yang pertama, fungsi pencegahan. Kesejahteraan berfungsi mencegah terjadinya permasalahan masyarakat dengan membuat pola yang baru dalam hubungan sosial. Yang kedua, fungsi penyembuhan. Layaknya sebuah obat, kesejahteraan berperan menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan jasmani dan rohani dalam menghadapi permasalahan maupun gangguan sehingga dapat pulih dan kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Fungsi yang ketiga, fungsi pengembangan. Pengembangan pembangunan dan sumber daya masyarakat dapat meningkat karena adanya kesejahteraan yang didapatkan masyarakat. Kesejahteraan memicu rasa terpenuhi dan kesenangan pada masyarakat sehingga akan lebih mudah bagi masyarakat untuk berkembang sekaligus menciptakan pembangunan. Fungsi terakhir, fungsi penunjang. Kesejahteraan sebagai penunjang bidang pelayanan sosial kesejahteraan untuk mencapai tujuan bersama masyarakat. Bukan tanpa alasan suatu masyarakat dikatakan sejahtera, akan tetapi ada indikator-indikator pengukur apakah masyarakat tersebut sudah bisa dikatakan sejahtera atau belum. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat setidaknya ada 7 indikator. Yang pertama, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud adalah pengeluaran rumah tangga yang dikonsumsi atau yang sudah dimakan atau dipakai. Pengeluaran masyarakat dikelompokkan menjadi pengeluaran pangan atau energi dan protein atau makanan-makanan yang kita makan, dan non-pangan atau perumahan dan fasilitas keluarga seperti perabot rumah tangga, perabotan dapur, dan sebagainya. Pengeluaran pangan digunakan untuk menganalisis kebutuhan pangan rumah tangga. Pengeluaran pangan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pangan suatu keluarga. Semakin besar tingkat pengeluaran pangannya, ketahanan pangan semakin berkurang. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, semakin rendah tingkat pengeluaran pangan rumah tangganya. Keseimbangan antara pengeluaran pangan dan non-pangan juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan. Kemudian pendidikan. Setiap penduduk memiliki hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa melihat status sosial maupun keragaman masyarakat. Pendidikan diukur melalui pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf, angka putus sekolah, dan angka partisipasi sekolah. Kemudian kesehatan yang dilihat melalui angka harapan hidup, bisa atau tidaknya masyarakat melaksanakan kesehatan, dan mampu atau tidaknya untuk mendanai sepenuhnya pengobatan yang diperlukan. Lalu ada pendapatan yang terdiri dari penghasilan dari pekerjaan dan properti, yaitu sewa, bunga, dan keuntungan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu setelah menghasilkan atau menawarkan barang maupun jasa. Kemudian kependudukan. Kependudukan diukur dari kepadatan penduduk, rasio laki-laki dan perempuan, dan dependensi rasio atau beban ketergantungan terhadap usia produktif. Selanjutnya, ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan indikator kependudukan yaitu usia produktif. Ketenaga kerjaan berindikator penduduk usia produktif yang sudah siap memasuki dunia pekerjaan yang nantinya akan membantu pada proses pembangunan serta mempengaruhi lapangan kerja yang merujuk ke suatu kesejahteraan. Yang terakhir, perumahan dan lingkungan hidup. Rumah atau tempat tinggal merupakan penentu kesejahteraan masyarakat, di mana rumah yang nyaman dan sehat adalah rumah yang mampu mendukung keadaan kesehatan jasmani dan rohani setiap penduduknya. Kondisi rumah dan lingkungan dapat mempengaruhi peningkatan kualitas masyarakat di masa depan. Sudah menjadi kodratnya manusia untuk bertahan hidup serta memiliki kehidupan yang layak baginya. Untuk mencapai kelayakan tersebut, dibutuhkan upaya-upaya agar tidak mengalami kekurangan maupun gangguan. Dalam hal ini,
Perilaku ekonomi lah yang membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan, manusia akan mendapatkan kehidupan yang layak, bukan hanya dari segi kekayaan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, sampai keamanan. Keuntungan-keuntungan tersebut akan membantu manusia mencapai kesejahteraannya. Tanpa perilaku ekonomi, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Terlebih fakta bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lainnya. Dalam perilaku ekonomi pun dibutuhkan produsen, distributor, serta konsumen yang memiliki peran masing-masing dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sehingga kita semua dapat menjalani ketiga peran tersebut sebagai masyarakat. Dalam menjalani peran-peran tersebut pun tentunya diperlukan sikap yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kita sebagai masyarakat dapat mencapai kesejahteraan bersama. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah penulisan ataupun salah penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.